Ya, selanjutnya keterampilan klinis yang kedua adalah pengambilan benda asing pada telinga pasien ya. Jadi sama dengan pengambilan benda asing di hidung, karena benda asing itu bisa ada dua, benda asing makhluk hidup dan benda asing benda mati. Ya, sehingga memang pemilihan alat yang tepat itu akan menentukan keberhasilan daripada kita mengambil benda asing. Tadi sudah saya perkenalkan pengambilan alat ya, instrumen apa yang kita gunakan untuk pengambilan benda asing di hidung, yaitu ada apa namanya forceps ya, forceps ataupun apa namanya forceps corpus ya kan, kemudian lampu kepala dan spekulum hidung. Nah, untuk di telinga yang perlu kita perhatikan adalah kalau dia benda asingnya adalah benda asing lunak, contoh seperti misalnya kapas cotton bud, ya kan, busa kursi dan lain sebagainya, maka kita akan menggunakan alat ataupun instrumen yang disebut dengan crocodile forceps, ya. Untuk pengambilan daripada benda asing seperti ini ya, manik-manik bulat, itu tidak boleh dilakukan dengan krokodil seperti ini. Meskipun terlihat saya bisa menjepit daripada benda bulat, tapi sebenarnya ketika ini benda asing masuk ke liang telinga tidak bisa kita ambil dengan krokodil seperti ini ya. Maka alat apa yang kita butuhkan kalau misalnya bendanya bulat yang ada di liang telinga? Maka alatnya adalah seperti eh, forceps corpus yang ada di hidung tadi yang saya tunjukkan ya. Nah, nanti akan terlihat pada gambar seperti apa alatnya ya. Oke, langkah pertama adalah inform consent. Sama seperti kita melakukan pengambilan benda asing pada hidung, bahwa di telinga juga mempunyai beberapa komplikasi, seperti misalnya perdarahan pada liang telinga atau terjadinya ruptur pada membran timpani. Karena apa? Karena mungkin kita terlalu jauh mengambil benda asingnya yang biasanya itu paling beresiko ketika benda asing ada di ismus daripada liang telinga. Nah, untuk contoh kasus kita hari ini, benda asingnya kita anggap adalah benda asing kapas cotton bud ya, yang ketinggalan di telinga sebelah kiri daripada pasien. Nah, sama seperti benda asing pada hidung tadi, kita inform concern dan jelaskan komplikasinya. Kalau pasiennya setuju untuk dilakukan pengambilan benda asing, maka kita lakukan pengambilan benda asing. Nah, yang pertama adalah yang harus kita lakukan sepsis asepsis. Tadi sudah saya lakukan waktu pengambilan benda asing di hidung, kemudian memasang handscoon ya, kemudian menghidupkan lampu kepala tepat kepada telinga pasien ya. Kemudian posisi telinga sebelah kiri dipegang oleh tangan kiri seperti ini dan harus sejajar pandangannya dengan mata kita sebagai pemeriksa. Dengan tangan kanan kita memegang forceps crocodile seperti ini ya. Kemudian menjauhkan tragus ke anterior dan menjauhkan daripada daun telinga belakang ke posterior. Nah, terlihat jelas bahwa benda asing bisa kita ambil dengan krokodil ya. Kemudian kita jepit ya. Jadi jangan disorong lagi benda asingnya. Cukup kita jepit ujungnya ya. Kemudian kita keluarkan benda asing ya. Sesudah benda asing keluar, maka kita lakukan evaluasi kembali kepada pasien apakah benda asingnya hanya satu atau bahkan lebih ya. Nah, sesudah kita evaluasi tidak ada komplikasi yang terjadi, eh, maka pasien kita perbolehkan untuk pulang dari klinik ataupun rumah sakit.